Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eviliani, CGP Angkatan 9, dari SMP Islam Terpadu Bina Ummah, Kabupaten Cirebon. Di sini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2. Selamat menyaksikan. Sebagaimana kita tahu, nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima reflektif. Aksi nyata sederhana saya yang pertama adalah berpihak pada murid. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh. Yang pertama, saya sebagai wali kelas. Di sini, saya mengadakan program konseling atau bimbingan secara klasikal maupun mandiri. Dan saya juga menyempatkan setiap hari ada momen-momen kebersamaan dengan anak-anak. Kemudian, selain itu, keberpihakan pada murid selanjutnya dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia dan BTQH. Di sini, pada pembelajaran Bahasa Indonesia, saya mengambil pidato persuasif. Berikut pidato dan mapel BTQH yang akan dipaparkan oleh murid-murid. Aksi nyata dalam nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif. Berinovasi dalam dunia pendidikan tentunya sudah harus menjadi kebutuhan kita semua sebagai pendidik. Berikut dicontohkan beberapa inovasi dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil tentang pidato persuasif. Yang pertama, memberikan kesempatan pada murid untuk mengemukakan pemahamannya terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Lalu, di sini siswa atau murid mempresentasikan pemahamannya kepada teman dalam diskusi di kelas. Lalu, setelah itu, mereka menentukan tema diskusi di sekitar lingkungan mereka sendiri atau lingkungan sekolah dan memaparkannya di depan kelas dan pada pembelajaran bias ibadah setiap hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamana bi ni'matil imanil Islam wa tusalli wa tusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam agenda pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Salawat serta salam kita selalu curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Bana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Bina Ummah Ustadz Haji Ahmad Musyafa LCMPDI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Diki Mulyana SPD MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustazah Ani Hanifah SPDI. Yang kami hormati
segenap Ustadz dan Ustadzah, serta staf TU SMP Bina Una, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Usmana dari kelas 9 BAPA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Terkikisnya Budaya Indonesia. Kita tahu, dengan majunya teknologi, memudahkan informasi apapun masuk ke dalam budaya kita. Di era globalisasi, dengan itu, menipiskan kecintaan kita terhadap budaya sendiri. Budaya Barat hampir mendominasi para remaja Indonesia. Boleh diambil dari beberapa remaja putri yang gemar menggunakan tank top, kaos strip, hotpants, dan lain-lain. Kita tahu, budaya Indonesia ini menganut adat timur, yang mana kita harus bisa menyaring informasi yang kita dapat, baik atau malah sebaliknya. Tadi hanyalah contoh kecil dari terkikisnya budaya Indonesia. Harusnya kita dapat menyaring semua yang kita dapat dan kita menipis, dan secara tidak langsung kita menipiskan jati diri kita. Dengan perkembangan teknologi dan informasi bisa mengubah mode image batik ke mode yang tidak kalah gaul. Mengapa kita tidak menyadarinya dan mengapa kita tidak mempertahankannya? Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti wa asal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMP Bina Una, Ustadz Haji Ahmad Musyafa LCMPDI. Yang terhormat, Oleh Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Diki Mulyana SPDMPD. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadzah Ani Hanifah SPDI, serta para dewan guru dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat kesalam, lalu kedua kita junjung tinggi kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Aulia Safi, untuk dapat menyampaikan pidato keagamaan singkat tentang pergaulan bebas remaja. Apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma agama dan masyarakat, sehingga dapat berakibat buruk terhadap orang yang melakukannya. Apa aja sih contoh-contoh dari pergaulan bebas itu? Pacaran, merokok, aurat ria, aurat, tapi sekarang agama di bawah ini, agama di sini. Yaitu diantaranya adalah merokok, terus mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Terus berpacaran dan suka berganti-ganti pasangan jika gemar melakukan seks bebas. Nah, dalam implementasi norma ini tentunya sangat dilarang dalam agama Islam, dan orang yang melakukannya akan mendapat dosa yang besar jika balasan yang pedih di akhirat. Oleh itu, kita sebagai seorang muslim diharuskannya untuk menghindari dan menjaga diri agar tak terjebak dalam lingkaran pergaulan bebas semacam itu yang dapat merugikan diri kita sendiri juga nantinya. Nah, mungkin cukup sekian pidato ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Kita kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap ataupun kesalahan lainnya dalam pidato saya. Dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berjumpa di tempat yang mulia, hari yang mulia juga. Di agenda kultum kita hari ini dalam keadaan
sehat walafiat. Alhamdulillah, tanpa pula kita curahkan salat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di bulan nanti. Amin. Amin. Kita masuk ke inti dari kultum kita hari ini. Temanya yaitu 5 keutamaan dalam sholat. Ya, sudah kita ketahui sholat merupakan yang agama, dan sholat merupakan ibadah penting dalam hidup kita. Sholat merupakan amalan inti dalam hidup kita yang dapat merubah alur kehidupan kita menjadi lebih baik, seperti mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sebagainya. Yang pertama, keutamaan dalam sholat yaitu melatih pribadi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu ya, sholat menghadirkan jiwa kita menjadi jiwa yang lebih tenang. Kemudian, nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan mandiri saya. Yang pertama, saya belajar mandiri tanpa paksaan dalam bidang olahraga memanah. Kemudian, saya dipercaya untuk menjadi pelatih panahan di sekolah saya. Kemudian, selain itu juga, saya membina program gerakan membaca 1 buku 1 minggu atau disingkat Gemesaku, dan peluncuran program Sekolah Inspiratif Membaca dan Menulis Ragam Karya atau SIMERAK. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Yang pertama, saya mengikuti pelatihan musyawarah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Kabupaten Cirebon dengan tanpa paksaan, dan menyampaikan hasil tersebut pada komunitas sekolah, misalnya pada rapat kegiatan maupun rapat musyawarah guru mata pelajaran sesama bahasa Indonesia. Kolaboratif selanjutnya adalah menyukseskan program SIMERAK maupun literasi dengan berkolaborasi antar guru mata pelajaran maupun antar wali kelas. Dalam mading kreatif ini atau biasa kita sebut dengan kreasi remaja aktif dan inovatif, dibantu oleh semua guru mata pelajaran maupun wali kelas. Di dalam mading mereka ada tentang capaian BTQH dan progres mata pelajaran. Kolaborasi selanjutnya adalah dengan komite dan wali murid. Di sini membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan dan perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi, semangat pembelajaran tim. Dapat kita lihat pada tampilan berikut rapat komite dan momen Hari Ibu, di mana siswa-siswi SMP Islam Terpadu Bina Ummah memberikan kejutan kepada para orang tuanya. Di momen Hari Ibu itu terasa sangat haru ketika orang tua diberikan setangkai bunga oleh anaknya dan sepucuk surat, lalu mereka saling berpelukan. Di sini kita lihat sangat erat sekali hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian di sini juga ada kolaborasi antar guru Quran membangun keakraban dengan mengajarkan tahfiz atau belajar ngaji sesama wali murid, dan antara wali kelas dengan wali murid menjaga hubungan baik. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
berganti. Selanjutnya, kolaborasi yang saya lakukan adalah membangun atau pengalaman mendirikan perpustakaan bersama guru-guru SMP Islam Terpadu Bina Ummah. Pada tahun 2017 hingga saat ini tahun 2023. Kami mengadakan wakaf buku dari tahun ke tahun, mulai dari buku umum, buku sastra, dan yang lainnya. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam Nilai guru penggerak yang kelima adalah refleksi. Refleksi yang saya lakukan dalam pembelajaran di sini, murid-murid menempel hasil karya pidatonya di meja kelas dan mengemukakan apa yang mereka rasakan saat belajar di kelas. Tentu saja disertakan dengan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, saya juga menerima masukan dari rekan sejawat dan melakukan refleksi dari teman sejawat maupun siswa. Kita beri apresiasi untuk juara 3 tingkat nasional. Kegiatan refleksi dalam kolaborasi program Gemesaku dan Sinta. Tentunya pengembangan literasi sekolah bersama guru dan wali kelas. Setelah melaksanakan kolaborasi ini, saya merasa program yang dikembangkan terasa lebih mudah dan lebih menyenangkan. Selanjutnya ada refleksi dalam bidang perpustakaan dalam pengembangan bahan bacaan. Selamat menyaksikan. Siswa SMP Islam Terpadu Bina Ummah, guru-guru, wali murid, petugas sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Ini buku-buku tentang keagamaan, karya umum, dan ada satu lagi tentang karya guru dan karya siswa dari SMP Islam Terpadu Bina Ummah yang dibukukan dalam MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Cirebon. Kita buka ya salah satunya ya. Nah, teman-teman, di sini adalah karya puisi dari siswa sekabupaten, siswa SMP sekabupaten Cirebon. Termasuk di sini ada karya siswa SMP Islam Terpadu Bina Ummah ya. Oh, ini guru, ini karya guru. Karya siswa lebih tebal lagi. Ini adalah karya siswa dari cerita pendek. Ya, karya siswa. Kemudian ini ada cerpen guru juga. Cerpen guru-guru sekabupaten Cirebon. Termasuk di sini ada karyanya Bu Evi juga. Ya, kemudian ada buku-buku kumpulan puisi dari anak-anak SMP Islam Terpadu Bina Ummah yang berhasil dibukukan di MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Cirebon. Nah, silakan untuk seluruh warga SMP Islam Terpadu Bina Ummah untuk meningkatkan program literasi khususnya di Bina Ummah dan di Kabupaten Cirebon pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.